Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Pertama, kita ketahui dulu apa energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang sangat didambakan oleh segenap warga masyarakat sebagai sumber energi untuk berbagai kegiatan seperti penerangan industri maupun informasi. Namun, kebutuhan energi listrik ini belum dapat dirasakan oleh sebagian kecil warga masyarakat yang letak tempat tinggalnya sangat jauh dari sebagian besar pemukiman penduduk. Hal ini menunjukkan bahwasannya distribusi penyaluran energi listrik ini yang disediakan pemerintah melalui perusahaan PLN masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Padahal, listrik kini menjadi kebutuhan pokok kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas kita saat ini sangat bergantung kepada teknologi yang tenaganya berasal dari energi listrik. Untuk kebutuhan rumah tangga seperti setrika, kulkas, kipas angin, dan televisi maupun lampu penerangan dan lain-lain. Kemudian untuk keperluan industri dan perkantoran di berbagai bidang, energi listrik ini merupakan komponen yang paling dominan. Listrik dapat juga diartikan seperti listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Kemudian ada juga listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Kita masuk ke cara menghasilkan energi listrik. Cara menghasilkan energi listrik, pada dasarnya dalam menghasilkan suatu energi listrik tidaklah mudah dibutuhkan orang-orang. Salah satu cara menghasilkan energi listrik yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan dan dipaparkan di beberapa jurnal, bahwasannya gelombang laut ini merupakan salah satu alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Gelombang laut merupakan pergerakan naik dan turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit. Gelombang laut akan mempunyai bentuk ideal jika mengikuti gerak sinusoidal. Jadi pemanfaatan energi gelombang laut untuk sumber energi alternatif sangat cocok diterapkan di Indonesia. Dan inilah yang menjadikan Indonesia berpeluang besar sebagai salah satu negara yang mengembangkan energi harvesting atau juga yang disebut dengan pemaduan energi. Dengan pemanfaatan potensi gelombang laut di perairan Indonesia, salah satu cara memanfaatkan energi gelombang laut adalah untuk menghasilkan listrik atau yang biasa disebut pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Sedangkan pada kasus pembangkit listrik tenaga gelombang laut, gaya apung dan gaya angkat dari gelombang laut sangat dipengaruhi oleh massa pelampung dan massa dari batang penggeraknya. Pada pergerakan turun secara realnya dapat dimanfaatkan sebagai penggerak generator dengan memanfaatkan gaya berat batang dan gaya berat pelampung, di mana pada penelitian yang sudah dilakukan I-made voltage yang dihasilkan berasal dari putaran generator. Pada penelitian ini digunakan cantilever piezoelectric sebagai pengganti generator. Cantilever merupakan material yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan potensial listrik sebagai respon dari tegangan mekanik yang diberikan pada material tersebut. Blade dipasang seporos dengan poros keluaran pada gearbox hingga memukul cantilever, menyebabkan cantilever piezoelectric terdefleksi. Defleksi dari cantilever inilah yang menimbulkan energi listrik. Cara menyalurkan energi listrik. Pembangkit tenaga listrik akan menghasilkan energi listrik yang akan didistribusikan kepada konsumen. Sistem distribusi listrik merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena satu daya pada pusat-pusat beban atau pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi.
kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi. Setelah melalui saluran transmisi, tegangan diturunkan kembali menjadi menggunakan transformator penurunan tegangan pada gardu induk distribusi. Sistem penyaluran daya jarak jauh selalu digunakan tegangan setinggi mungkin dengan menggunakan trafo-trafo step up. Akibatnya, bila ditinjau nilai tegangannya, maka mulai dari titik sumber hingga di titik beban, terdapat bagian-bagian saluran yang memiliki nilai tegangan berbeda-beda. Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya, data yang dikumpulkan merupakan data yang real time. Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan distribusi listrik. Penyulang berfungsi mengalirkan energi listrik dari gardu induk ke gardu distribusi. Gangguan penyulang akan menyebabkan pemadaman pada daerah yang disuplai energi listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk penyediaan energi listrik yang handal dan efisien, unit pembangkitan Kijang merupakan salah satu perusahaan yang mengoperasikan mesin pembangkit listrik tenaga gas menggunakan sistem monitoring. Sistem monitoring dirancang untuk melakukan pengontrolan dan dalam upaya mencapai keandalan fungsi panel penyulang baik atau sebagai pengendali, penghubung, dan pelindung serta membagi tenaga listrik. Seperti yang kita lihat, dari pembangkit listrik akan menyalurkan ke penaik tegangan dan akan melalui saluran transmisi ke saluran distribusi dan akan dibagi ke pelanggan listrik. Terakhir, cara menghemat energi listrik. Di sini adalah contoh kita dengan menghemat energi listrik. Matikan lampu ruangan jika sudah tidak digunakan. Gunakanlah lampu untuk menghemat energi. Kemudian matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Yang ketiga, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Yang keempat, matikan TV atau layar komputer apabila sedang beristirahat. Kemudian, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak, serta kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Kemudian kita juga bisa melakukan penghematan energi listrik. Penghematan energi salah satu upaya penghematan yang biasa dilakukan pada sistem pencahayaan adalah memilih lampu yang hemat menggunakan energi listrik. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan karena Ibu juga masih belajar, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.